Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Masalah Belajar dan Karir yang Dihadapi Anak Berkebutuhan Khusus. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asas Roja dengan NIM 2010123320003. Lalu ada Faridatul Husna dengan NIM 2010123220047. Lalu ada saya sendiri, Hidayati Syifa dengan NIM 2010123220011. Ada Halilur Rahman dengan NIM 2010123210017. Lalu yang terakhir ada Siti Jamilah dengan NIM 2010123320005. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang membutuhkan layanan pendidikan secara khusus karena memiliki kekurangan secara permanen atau temporer sebagai akibat dari kelainan fisik, mental, atau gabungannya atau kondisi emosi. Apabila anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan secara tepat, potensi mereka akan dapat berkembang secara optimal. Nah, amanat hak atas pendidikan bagi penyandang kelainan atau ketunaan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32. Di sana disebutkan bahwa pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana peran guru BK dalam menangani anak ABK? Nah, bimbingan dan konseling di sekolah penyelenggara pendidikan anak berkebutuhan khusus sangat merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam upaya membantu menemukan konsep diri, memfasilitasi penyesuaian diri terhadap hambatannya, mengkoordinasikan dengan ahli lain, melakukan konseling terhadap keluarganya, membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus agar berkembang secara efektif, memiliki keterampilan hidup mandiri dan mengembangkan hobi, serta membantu mengembangkan keterampilan sosial dan personal dari anak berkebutuhan tersebut. Nah, jadi itu tadi peranan guru BK di sekolah dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asas Roja. Baik, di sini saya akan menjelaskan layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Terus selanjutnya ada layanan informasi, yang dimana layanan informasi ini merupakan suatu layanan yang berupa memengaruhi kekuatan individu, kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Nah, layanan informasi ini bertujuan agar konseli mengetahui, menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Jenis-jenis informasi yang menjadi isi layanan itu disesuaikan dengan kebutuhan konseli. Terus selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran, yang dimana layanan penempatan dan penyaluran adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu anak atau kelompok yang mengalami ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan dan penetapan anak berkebutuhan khusus pada lingkungan yang cocok bagi dirinya, serta pemberian kesempatan kepada anak untuk berkembang secara optimal. Terus selanjutnya ada layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mengembangkan diri dalam sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mengatasi hambatan dalam belajarnya. Selanjutnya ada layanan bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Dalam memilih lapangan kerja atau profesi tentunya serta membekali diri supaya anak siap
profesi tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntunan dari lapangan pekerjaan yang dia masuki. Terus selanjutnya ada layanan konseli perorangan. Layanan konseli perorangan yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan langsung secara tatap muka. Dan yang terakhir itu ada layanan mediasi, yaitu layanan mediasi dilaksanakan oleh bimbingan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau tidak harmonis. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Itu pada masalah belajar pada anak berkebutuhan khusus. Jadi anak dengan kesulitan belajar itu memiliki beberapa hambatan. Ada yang bersifat verbal dan yang non-verbal. Yang bersifat verbal itu diantaranya yang pertama adalah keterampilan dasar. Anak dengan kesulitan belajar itu biasanya memiliki gangguan dalam proses mempelajari nama warna atau huruf, tidak memiliki pemahaman yang kuat, hubungan antara huruf dengan suara, buruk pada tugas yang berhubungan dengan bunyi, memiliki masalah dalam mengingat fakta dasar matematika. Lalu yang kedua, membaca. Anak-anak ini memiliki kekurangan dalam jumlah perbendaharaan kata dibanding anak seusianya. Membaca dengan suara keras, kurang lancar, atau terbata-bata. Memiliki masalah yang berkelanjutan atau terus-menerus untuk mendeskripsikan sesuatu. Tidak mengerti apa yang dibaca. Pemahaman membaca bermasalah karena masalah pemahaman uraian kata sering membalik-balikan kata. Kemampuan membaca tidak sesuai dengan kecerdasan yang tampak dan kosakata yang dimilikinya. Sering mengganti kata-kata yang mirip secara visual. Misal ini untuk itu. Lambat tingkat membacanya dibandingkan anak lain seusianya. Terus bergantung pada jari menunjuk saat membaca. Lalu yang ketiga, menulis. Dalam hal menulis, anak-anak ini membuat perbaikan huruf dan diulang-ulang. Itu untuk anak usia 9 tahun. Setelah 9 tahun. Sering melakukan kesalahan dalam ejaan, termasuk penghilangan konsonan. Kesalahan urutan suku kata, misalnya mandi untuk mandi, menulis lambat, atau dengan susah payah membuat pembalikan nomor. Lalu ada juga kesulitan belajar yang bersifat nonverbal. Yang pertama ada spasial. Spasial itu yaitu memiliki kesulitan mengingat cara untuk mencapai tempat, sering tersesat, bingung antara kiri dan kanan, memiliki masalah membaca waktu, memiliki kemampuan yang buruk untuk koordinasi antara tangan dan mata, memiliki masalah melengkapi teka-teki, tidak dapat menggambar dengan baik, meja serta tas buku sangat berantakan, memiliki rasa yang buruk terhadap ruang antar pribadinya. Yang kedua, sosial. Dalam sosialisasi, anak-anak ini memiliki kesulitan mencari tahu orang lain, kurang menyadari situasi sosial, tidak menyadari dampak sosial dari perbuatannya, meningkatkan pendidikan sosial untuk anak-anak, memiliki masalah beradaptasi dengan situasi baru, tidak membaca isyarat perilaku nonverbal secara efektif. Lalu selanjutnya ada matematika. Nah, dalam hal matematika, anak-anak ini mengalami kesulitan dengan konsep dasar matematika, menjadi bingung tentang perhitungan melalui banyak tahap, menjawab soal matematika dengan salah dan seringkali panik. Lalu yang terakhir menulis. Dalam hal ini kemampuan menulis anak-anak ABK ini memiliki tulisan tangan yang buruk terutama di bawah tekanan waktu. Menulis di atas kertas
tak bergaris adalah sulit dan berantakan bagi mereka. Salah mengeja kata sesuai dengan umur, memiliki kemampuan yang rendah dalam kontrol motorik, memiliki masalah atau kesulitan menyalin dari papan tulis, menulis itu sangat lambat, memiliki gangguan genggaman pensil dan canggung. Terus huruf itu terlihat kasar dan tidak konsisten. Memiliki kesulitan menjaga margin kiri. Jadi menulis huruf melewati batas secara signifikan. Next. Lalu selanjutnya penanganan masalah belajar yang tadi pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama pada terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering digunakan adalah untuk modifikasi perilaku. Nah, dalam hal ini, anak akan mendapat penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu. Nah, sebaliknya, anak juga akan mendapat peringatan. Yang kedua, psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif ini dapat diberikan kepada anak dan keluarganya. Tujuannya itu adalah untuk memberi pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada, sehingga dapat membangkitkan motivasi yang konsisten dalam usaha memerangi kesulitan ini. Lalu ada pendekatan psikososial lainnya. Ini maksudnya pemberian psikoedukasi, maksudnya edukasi secara psikologi ke guru dan pemberian pelatihan keterampilan sosial bagi si anak itu. Next. Masalah karir pada anak berkebutuhan khusus. Ada dua permasalahan besar pada karir anak berkebutuhan khusus, yaitu ada lanjutan studi dan juga memilih pekerjaan. Yang pertama, lanjutan studi. Maksud dari masalah lanjutan studi adalah mungkin di setiap daerah atau wilayah si anak tersebut belum adanya sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, terutama pada tingkatan atasnya. Ambil contoh, misal di daerah tersebut ada SD anak berkebutuhan khusus, namun di daerah tersebut belum adanya SMP atau SMA anak berkebutuhan khusus. Itulah masalah besar buat anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka tidak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau setara. Di sini perlunya peran pemerintah membangun sekolah-sekolah ABK lanjutan. Yang kedua, memilih pekerjaan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, anak berkebutuhan khusus ataupun anak normal pasti ingin berkarir dan bekerja. Tetapi yang menjadi masalah besar adalah anak berkebutuhan khusus. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan atau berkarir dan bersaing di dunia pekerjaan dengan anak yang normal. Di sini perlunya peran guru BK sangatlah dibutuhkan agar bisa mengasah, menganalisis bakat dan kemampuan mereka, agar mereka bisa bersaing di dunia kerja nantinya. Next. Bagaimana penanganan masalah karir pada ABK menggunakan layanan bimbingan konseling? Secara umumnya, layanan bimbingan dan konseling karir pada anak berkebutuhan khusus sebagai upaya memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendorong dan memberikan kemudahan dalam memahami pilihan karir yang sesuai dengan kondisi anak. Bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan. Adapun tujuan pelayanan bimbingan karir ialah agar konseli dapat yang pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan.
lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi. Penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat tujuan tersebut mereka difasilitasi untuk mendapatkan kesempatan. Adapun yang pertama adalah mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungan serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuan untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga, tempat kerja, dan masyarakat. 6. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntunan dari lingkungannya. Dan 7. Mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, teman-teman. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi hari ini. Semoga apa yang kami presentasikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.